kan jelas aya nama naon hartina DKI teh. Tapi kan perlu komunikasi, betul? Sebagai solusi. Sebagai solusi. Salah satu solusinya. Sebelum kita nerusin masalah komunikasi ini teh penting pisan. Iya. Ya. Tapi kita harus pesan dulu nih. Aduh iya nih Mau sudah. makan siang. Jam makan siang. Oh iya pas. Di Green Forest ini menu unggulannya apa atau Ya, apa? favoritnya apa Kang Bobi? Nah, ini Ada kita banyak, tanya aja. ada banyak Ada sebenarnya. banyak Tapi nggak apa-apa. soalnya. Coba kita tanya ya. Tanya aja. Nah, Saudaranya. sebentar. Tetehnya ada tuh Tuh, teteh. iya. Tanya Kan dulu Kang ya. Bobi sudah pernah kesini yang kita Oh, berempat iya. nih pas nih. Saya suka diundang. Iya. Kesini suka diundang Dulu sama saya nasi timbalnya mantap. sama ownernya baik soalnya orang. Wih, kita Iya. teh mau makan nih. Yang menu berempat Menu nih. yang berempat Berempat apa? dan ciri khas. Kalau saya mah udah tahu ciri khasnya teh ada ulu kutek juragan. Sok lamun teu percaya mah taroskeun ka teteh nu geulis. Betul? Ulu ketek juragan. Betul ya teh? Oh, Untuk pas 4 orang. Ya Tuh. udah, itu aja. Tuh. Udah komplit. Udah Ya. komplit. Nah, ya udah tuh gitu. Ulu ketek aja ya. Ulu kutek juragan. Ya, itu Iya. aja. Ya. Sarang Makasih, teteh Teh. saya. Oh, Anissa. Anissa, oke. ya. Teh Makasih. Anissa, jangan pakai itu ya. Jangan pakai lama ya. Di antos ya. Iya. Ya, makasih ya. Ya, teh makasih. nuhun. Nah. Ada tapi berempat ya. 1, Berempat. 2, 3, 4. Tuh. Sini. 1, 2, 3, 4. Saya dihitung 2 kali ya. Entong ya. 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, So, jadi oke, kita balik kita lagi. kita Iya. menarik nih. Dalam keluarga itu kan komunikasi itu penting ya. penting Iya. pisan. Supaya jangan sampai salah pengertian Iya. DKI tadi. Iya. Betul. Tadinya tujuannya kasih sayang, Betul. tapi ternyata disangkanya Di bawah kendali. Dikendalikan. Apalagi tadi mah disebut di bawah ketiak istri. iya. Nah, kira-kira ada yang pengalaman nggak mengenai komunikasi ini nih Saya dengan ada, Kang Sam. Aya wae sih ieu Iya, nya. Kang Bobi. Jadi Aya gini, wae sih ieu. istri saya kan orangnya traveler. Senang jalan-jalan waktu sebelum menikah tuh. ya. Sebelum kita pacaran tuh memang suka jalan-jalan. Kalau Akang sendiri gimana? Senang Saya- jalan-jalan atau senang di rumah? Saya orangnya senangnya di rumah gitu. Nah, sudah menikah, dia nagih itu. Cenah Abah, cenah manggilnya kan Abah. Naon Ambu? Hayu atuh jalan-jalan di rumah we bosen. Ari si Ambu, bukannya tidak sayang sama Ambu. Nih, kan sudah tahu Ambu peribahasa yang kita kan ini jodoh. Iya, cenah. Iya Ambu, kalau jodoh mah tidak akan pergi kemana-mana. Cicing di mana? Oh. Kalau jodoh tidak akan kemana. Jadilah tidak kemana-mana. Iya, diam aja. Supaya irit. Aduh, panas guys. Saya udah dengerin serius-serius. Iya, kita berdua udah serius. Itu mah tuh jodoh tidak kemana, bukan kemana-mana. Makanya cicing di Udah ditambahan kemana-mana. Aduh. Jadi maksudnya itu teh udah satu kesepakatan, Iya. tidak kemana-mana. Iya. Tapi ada saya suka kan suka datang kalau saya undang. Oh Iya. itu mah datang kalau diundang ya. Kalau diundang. Oh, nunggu undangan berarti. Nunggu undangan. Seperti kita ini diundang ini Iya. ke sini. Iya. Nunggu komunikasi lah. Ada komunikasi ya datang gitu. Gitu. Nah, kalau pengalaman iya. ketika ada salah komunikasi dalam keluarga gimana tuh? Ya kalau salah komunikasi, Kang Bobi gimana kalau salah menyampaikan? Wah, ya memang kalau salah komunikasi bisa berakibat salah paham, Kang. Hati-hati itu kalau salah komunikasi bisa salah paham. Bisa miskomunikasi. Nah. Masalah baru atau ya? Iya. Waduh ya. Atau mungkin kita terasa nih bahwa komunikasi ini penting sekali. Penting. Nah, jadi balik lagi kan tadi kita bilang supaya kita tidak disebut DKI dan sebagainya. Sebenarnya kata kuncinya komunikasi kan. Iya, kata kunci. Supaya satu rumah tangga baru bisa harmonis, baru bisa dibangun lewat yang namanya komunikasi. Nah, cuman ada hal yang menarik nih di komunikasi itu. Apa tuh? Menarik Kang. pertama adalah sebenarnya kita masing-masing dua pribadi yang berbeda punya gaya komunikasi yang sudah berbeda. Iya itu Ya, masalah itu. contoh lah di keluarga saya nih ya. Kebetulan gaya komunikasi keluarga istri saya gaya komunikasi yang poksang kalau istilahnya mah, yang apa poksang, adanya, poksang, yang iya, ngomongnya tuh agak kaku. Iya, iya. Karena iya. dia dari wilayah Sumatera, keluarganya. Istri Kang Abed dari Ah, Jadi sedangkan saya di wilayah Jawa yang ngomongnya Iya. halus, apalagi di
tanah Sunda ini kan ya, Iya, ngomongnya tuh slow, Slow. gitu. Ada istilah malapah gedang. Nah, gaya komunikasi ini juga suka masalah. Pak. Menurut keluarga istri saya dan menurut istri saya, dia berkomunikasi tuh udah biasa. Menurut saya, kenapa kamu harus ngambek? Iya. Nah, hanya karena gaya komunikasi. Gaya komunikasi. Nah, setelah bagaimana bisa menyelesaikan itu, akhirnya saya coba memahami kenapa. Oh, memang di keluarganya gaya komunikasinya seperti itu. Contoh lah, teman kita tuh yang dari tanah Sumatera Utara. Iya. Ya kalau ngomong kan nada Begitu. tinggi, Iya. padahal bukan lagi marah. Nadanya teh meureun di solah makanya kita mah di do rendah. Nah, contoh seperti itu penting dalam gaya komunikasi ini kita saling memahami dulu. Betul. Supaya tidak salah sangka, kita menyangka istri kita ngambek, Iya. tapi istri kita bilang saya lagi tidak sedang ngambek, saya cuma lagi memperingatkan. Oh. Hanya karena gaya komunikasi. Nah, ini Kang Albert, memang kalau kita nggak saling memahami, saling mengerti, ini bisa muncul masalah ya? Muncul masalah, nggak usah jauh-jauh, saya ngalamin. Ketika istri saya bilang seperti itu, saya bilang tuh, capek di rumah dimarahin terus. Padahal kata istri saya, Terus siapa yang marah? Padahal lagi ngobrol Lagi gitu. ngobrol. Waduh, Tapi ngobrol karena- aja kayak lagi marah. Iya. Apalagi kalau marah beneran kan. Nah, itu. Nah, itu gaya komunikasi Iya, supaya Benar-benar. nah, Benar. bagi para ya khususnya kan kita obrolan lelaki nih ya. Bagi para lelaki yang memang kebetulan dia gaya komunikasinya seperti saya punya kenalan ya. Itu suaminya orang Solo. Solo Ya. halus tuh halus. Halus. Istrinya Sulawesi. Solo sama-sama Solo ya. Sama-sama Sulawesi. Ya tahu sendiri kan. Dua. Iya. Jadi kalau istrinya ngomong kan langsung tembak langsung. Iya. Kalau suaminya ngomong mungkin keinjak aja. Aduh, tolong dong jangan diinjak. Nah, Padahal udah keinjak. padahal udah keinjak. Itulah gaya Solo. Nah, itu gaya komunikasi. Jadi obrolan ini kita simpulkan gini, gaya komunikasi itu kita perlu pahami bisa dari budaya atau kebiasaan dari pasangan kita sebelumnya. Nah, demikian juga dengan kita mengkomunikasikannya ke pasangan kita bisa jelaskan, oh di lingkungan kami atau di lingkungan saya dari kecil cara komunikasi seperti ini tuh cara udah biasa. Iya. Yang mungkin di pasangan kita belum biasa. Ya kembali lagi yang tadi Solo dan Sulawesi ya. Iya. Ya, itu juga terjadi. Nah mungkin ada pengalaman Saya lah selain pengalaman. gaya komunikasi. Bener ini Kang Sam, komunikasi itu penting. Maka ketika saya ada nabuh nih keluar kota, kan abdi upacara adat Sunda nih aya kawinan di luar kota, nabuh. Supaya ngecek keberadaan istri di rumah, telepon atuh kan. Telepon, "Mah, keur di mana?" gitu. Di rumah. Masa di rumah? Coba nyalain blender, dinyalain blendernya. Krrrr. Bener di rumah, tenang. Nah, hari kedua cek lagi. "Mah, keur di mana?" "Di rumah." Nyalain blender mah. Ayah di rumah, tenang. Tapi perasaan teh nggak enak. Pulang we ke rumah, abi teh lagi beres acara. Pulang ke rumah, ayah budak si Ujang. Ujang, si mama ke mana? Nggak ada, ke mana? Udah pergi cenah. Terus pergi bawa apa? Bawa blender. Ada blender dibawa. Jadi di mana eta teh? Kumaha tah? Kumaha gitu? Naros ke nana atau untuk nanyanya jangan nyalain blender nanti mah. Gantinya. So Berarti gerak. komunikasinya kuranginya. Jadi dia asumsi. Asumsi. Ya. Nah ini juga jadi menarik nih ada pembicaraan Asumsi ini. ya. Asumsi itu. Banyak orang miskomunikasi itu karena asumsi. Asumsi. Jadi belum jelas, Iya. udah langsung, oh udah pastilah. Nyimpulkan. Oh itu Nah. cepat mengambil keputusan. Ya, kesimpulan. contoh gini, Iya. ketika ada seorang suami sedang meeting nih, Iya. tiba-tiba ditelepon istrinya. Ya ini. Lalu suami bilang, "Mah, bisa nanti kita ngobrolnya lain kali, ini kagok nih meeting," misalkan. Nah, kalau gaya komunikasi itu tidak clear atau tidak jelas, mungkin bisa terjadi miskomunikasi lagi. Waduh, suami saya sama istrinya kok nggak mau ditelepon juga. Iya. Padahal
sebenarnya yang dilakukan oleh istrinya tadi, dia berasumsi suaminya nggak Nggak mau mau nerima. menerima telepon. Padahal lagi meeting. Kondisinya lagi meeting. Malah kita perlu apresiasi. Iya. Oh, suami saya walaupun lagi meeting nyempetin ngangkat telepon, ngasih tahu. Nah, itu pembelajaran kedua yang saya alami nih ya. Iya. Pertama, gaya komunikasi. Kedua, komunikasi jangan pakai asumsi. Komunikasi jangan Bahaya pakai itu. asumsi. Bahaya. Kalau belum jelas jangan menyimpulkan dulu. Iya. Wah, suami saya nggak nerima telepon. Iya. Iya, kalau lagi meeting. Iya. Nah, Asumsi itu sama nggak dengan posesif, curiga gitu, curigaan? nah, kalau asumsi itu dengan posesif gini. Kalau posesif memang pada dasarnya orang curigaan. Curigaan. Kalau asumsi itu gini. Dia curiga berdasarkan asumsi yang dia pikir, oh suaminya nggak mau terima telepon. Asumsi oleh dirinya sendiri. Dia yang padahal dia belum jelas. Jadi jelas. solusinya supaya kita tidak terjebak dalam komunikasi asumsi adalah dengan bertanya dengan jelas. Ya, itu cara paling praktis. Betul ya. Iya. Itu bukan salah hanya satu untuk komunikasi itu. Iya, itu bentuk komunikasi. Itu bentuk komunikasi yang benar menurut Iya. saya. Yang benar supaya tidak terjadi asumsi tadi. Iya. Dan kita juga para lelaki menurut saya ini kita juga tidak boleh berasumsi terhadap istri, Iya. terhadap partner bisnis. Partner bisnis jangan terhadap teman sepelayanan. termasuk terhadap anak. Terhadap anak. Ya, terhadap Pak RT nggak boleh berasumsi sama Pak RT juga. Asumsi, weh, cina Pak RT dapat BLT, dapat asumsi kita sendiri. Betul. Tapi lebih baik dikomunikasikan. Kita tanya aja langsung. Pak RT bener nggak kemarin dapat bantuan? Iya. Nah, jangan kita cuman berasumsi aja. Iya. Jadi aku Komunikasi penting ya. Kang Albert, apakah ada memang orang-orang yang punya asumsi-asumsi seperti itu memang dari kecilnya Iya. mereka itu udah dibiasakan berasumsi, ada nggak yang gitu tuh? Ya balik Bisa jadi nih bagus. memang hal itu secara alamiah ya Pak. Secara alamiah kita tuh punya gaya komunikasi yang sudah melekat. Karena balik lagi pengalaman masa kecil, pengalaman masa lalu, Pembentukan. itu sudah kebentuk. Iya. Makanya kenapa salah satunya dulu saya belajar ilmu komunikasi. Iya. Ternyata Ada komunikasi ilmunya juga ya Kang. komunikasi bahkan ada jurusannya. S1 Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya. Nah, jadi dulu kan saya juga suka menganggap gini. Kan komunikasi mah ngobrolnya. Iya. Apa susahnya sih? Nah, ternyata banyak masalah bisa selesai gara-gara komunikasi. Tapi sebaliknya, banyak masalah juga muncul gara-gara komunikasi juga. Itu sama, saya juga ada sarjana bilang sarjana ngawangkong Indonesia. Ini sarjana ngawangkong Indonesia. Ngawangkong teh ngobrol, komunikasi. Iya. Nah, Bagus, bagus. balik lagi ya, kembali ke supaya kita ya topik awal nih ya yang masalahnya Kang Denny supaya tidak jadi DKI dan sebagainya ya kan solusinya komunikasi. Nah, komunikasi ini perlu kita pelajari juga kita perlu membangun komunikasi yang harmonis. Nah, ini prakteknya nih ya. Nah, kita ini praktek yang langsung penting praktek. nih. Prakteknya gimana? Kalau dulu nih, ketika istri saya bilang, saya nggak setuju. Saya kan suka bilang, udah nggak usah banyak ngatur ya, seperti yang Kang Bobi tadi bilang. Ya. Kamu tahu apa sih bisnis saya? Nah, tapi sekarang dengan komunikasi tadi saya bilang, saya mulai nanya, oke, kamu nggak setujunya sebelah mana? Kita tanyakan Tanya lagi. dulu. Nggak setujunya Alasannya dia kenapa? nggak setuju. Betul. Dia memahami nggak apa yang dia nggak setujui. Nah, itu salah satu bentuk solusi komunikasi. Nah, lalu istrinya Kang Abed menjelaskan. Kalau ternyata penjelasannya asumsi dia salah, baru kita kejelasin. lurusin. Pantes. Kamu melarang Tapi- itu karena asumsi. Menarik saya dari apa yang Kang Abed barusan ceritakan. Pada saat nanti istri juga mengutarakan, sebenarnya kita juga harus menerima
ya kita harus siap. belajar Iya, mendengar. betul, Harus betul, siap. betul. Jangan ditanya istri menurut kamu bagaimana, tapi kitanya tetap ego. Iya. Wah, tetap kesimpulannya kita melakukan yang dilarang atau yang tidak disetujui oleh istri. Ya mungkin lebih jelasnya mah gini, Kang. Jangan kita teh ngotot kumaha aing istilahnya. Gimana saya, Iya. tapi coba mendengarkan istri. Kita benar-benar memang niat dari dalam hati kita bahwa kita mau belajar mendengar ke istri. Belajar mendengar. Jadi kalau begitu kesimpulan kita tentang komunikasi ini apa nih kesimpulannya nih? Kesimpulannya yang Ya. saya pelajari ya. Iya. Dan saya juga masih latihan ngomong-ngomong ya. Komunikasi itu ada 2 unsur. Iya. Yang utamanya unsur pertama unsur mendengar. Mendengar. Nah, ini yang seringkali banyak pria ngalami masalah. Karena ego. Karena ego nggak mau dengar. Iya. Iya. Itu saya tuh. Mana bisa disebut komunikasi kalau lawan bicara kita atau pasangan kita ngomong kita nggak dengar. Nah, Itu ini lagi bukan komunikasi. dulu, ini mah sekarang juga begitu. Kang Albert lagi ngomong, dia ikut ngomong. Ya. Bagaimana mau repok. Nah, dari mau repok. Jadi ini Kang Albert lagi ngomong, iya. Coba kita dengar dulu Jadi Kang saya Albert. menjawab. Nah, Ayo. unsur kedua, keahlian komunikasi yang perlu dipelajari adalah unsur bertanya. Bertanya, mendengar, bertanya. Bertanya, Oke, kenapa? 2 poin. Bertanya jadi penting Ya. supaya tidak tadi Ada kita miskomunikasi. miskomunikasi hanya gara-gara asumsi. Iya. Dengan kita bertanya, Iya. tapi catatan yang tadi Kang Bobi bilang, Iya. jangan kita nanya tapi kita secara ego nggak mau dengar. Ya. Nah, itu Iya, jujur iya. aja itu banyak terjadi dan saya pernah juga dulu mengalami begitu. Sama. Iya. Menanya dikasih gitu ya dikasih jawaban, jawaban. tapi kita punya jawaban sendiri. Iya, iya. Ya nggak mau mendengar, nggak mau menerima. Ya. Nah, sekarang coba giliran suruh bertanya. Tuh udah disuruh bertanya malah diem. Iya, ay giliran tadi lagi ngomong, dia ngomong. Jadi poin So. pentingnya mah komunikasi itu mau mendengar, mau bertanya. Ya. Ada Dua ketiga, unsur, ada dua ketiga. unsur, dua unsur. Dua Ya, unsur. 2 unsur ini yang perlu dilatih maksudnya. Oke, baik. Mendengar dan bertanya. Karena banyak kali kita tidak terlatih dalam hal itu. Ya udah. Mendengarkan benar. beda dengan Benar. mendengarkan. Betul. Dan lalu bilang kedenger nggak? Kedenger, tapi apa Tidak. isinya? Nggak paham. Nggak tahu. Tidak paham, Nah, tidak itu fokus. bukan mendengarkan. Itu bagus tuh Kang Albert, Iya. Kang Sam itu yang seni atau unsur mendengarkan itu. Tidak semua menurut saya itu bisa seperti Menjadi itu. pendengar yang Betul, baik. menjadi pendengar yang baik. Tetapi tadi ada kata terus dilatih. Dilatih. Terus kita belajar ya Iya. untuk menjadi pendengar yang, Yang baik. baik. Oke. Saya kira 2 unsur itu bertanya dan mendengar itu menghindari munculnya asumsi-asumsi. Yeah. Deal Jadi nih, itu betul. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Saya setuju. Bagus, Saya betul. terima kasih loh, ini otak saya udah diisi dengan apa namanya tuh pencerahan. Tinggal ini ngisi yang ini. Saya cek dulu ke belakang ya. Ya udah coba itu tuh masuk dilihat langsung dicek. Iya. si Ya etangannya. memang dalam keluarga sih ini penting sekali komunikasi itu menjadi dasar fondasi keluarga. Jadi kalau kita nggak ada komunikasi yang baik atau terganggu, nah ini jadi akan menjadi susah. Ya, jadi kalau udah komunikasinya udah harmonis, nggak ada lagi cerita di bawah ketiak istri, dikendali istri, benar-benar semuanya karena kesepakatan bersama. Iya betul Ya. betul. Nggak ada ini karena istri, karena suami. Udah siap? Udah siap? Tuh. Iya. Mana? Makanan tuh. Makanan udah datang tuh. Mantap. Ini coba digeser Teh, geser. apa menu apa itu namanya teh? Menu apa? Iya, Selamat siang. selamat siang. Juragan. Iya, iya. Itu Wih, menunya menu apa? mantap. Ini namanya ulu kotak juragan khas. Ulu Wah. Wih, mantap. Ulu ketek nanti Ulu coba ya. ketek. Tuh, Wih, tingali. iya. Ya. Tuh, tingali. Cilok kayak bakal kok. Saya siapkan dulu piring dan sedogan punya. Oh iya, Oh, iya. iya. Pakai Siap. piring ini? Mandi. Ada lagi piring. Iya, 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 sok atuh. Kasih kan belum ada nasinya juga ini. Iya, iya. Nah, Kang. Iya, iya. Nah, Jadi nih makanan udah datang nih. Udah datang nih. pertemuan minggu depan kita, tetap aja kita di Green Forest. Makanannya banyak, terus Wah. tempatnya juga Luas luas. ya. Enak Jadi ya. kita bisa ke tempat yang Jadi kita lain minggu ya. depan di sini Pertemuan lagi di di Green Green Forest Forest lagi ya. Green Forest lah ya. Oke.
ownernya. Kalau gitu mah saya usul tuh, bagaimana kalau minggu depan kita cuankinya di Green Forest? Kan tadi udah dibilang. Udah diomongin. Asal telaton. Iya. Sekarang Ya. masalahnya Ya. izin kudu bener Kak. Oh, Nyonya. iya. Ya. Oh iya, aduh terima kasih. Izinnya. Izin. Oh iya. Gak apa, dapur aja. Ya. Iya, mangga Ya, Makasih ya. Makasih, Makasih. Pak Andi, Ayo. makasih. Iya, Kang Andi. Ya, sekarang mah kita makan dulu aja ya. Ahmed. Ya. Hidayahnya Kita spesial makan. ya, Pak. Selamat. Oke. Ya, Oh iya, atur terima nuhun. kasih.